Komodo, yang juga dikenal sebagai biawak komodo, adalah reptil raksasa yang merupakan spesies kadal terbesar di dunia. Mereka ditemukan terutama di beberapa pulau di Indonesia, seperti Komodo, Rinca, Flores, dan Gilimotang. Panjang komodo dewasa dapat mencapai hingga 3 meter dan beratnya sekitar 70 kg. Salah satu ciri khas dari reptil ini adalah air liur mereka yang mengandung bakteri dan racun yang sangat mematikan. Air liur ini berfungsi sebagai senjata dalam melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Ketika komodo menggigit mangsanya, racun dan bakteri tersebut akan masuk ke aliran darah korban. Kombinasi racun dan infeksi bakteri menyebabkan tekanan darah mangsa turun, bisa berakibat pada kehilangan kesadaran dan kematian. Komodo adalah karnivora oportunistik, yang berarti mereka akan memakan hampir segala jenis hewan yang mereka temui, baik itu hewan hidup maupun bangkai. Diet mereka meliputi rusa, babi hutan, dan bahkan reptil lain, termasuk sesama komodo. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai pemangsa yang cerdik dan memiliki indera penciuman yang sangat tajam untuk melacak mangsanya. Ular, seperti kobra, beludak, dan ular taipan, adalah beberapa spesies ular yang dikenal karena bisa yang mematikan. Bisa ular ini mengandung racun yang kuat yang dapat menyebabkan berbagai efek negatif pada korban yang digigit. Kobra adalah sekelompok ular yang ditemukan di Afrika dan Asia. Mereka terkenal karena memiliki semburan bisa yang mereka semprotkan ke mata mangsanya untuk melumpuhkan dan membutakan. Gigitan kobra bisa mengakibatkan kerusak barah otot, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Beludak, juga dikenal sebagai ular berbisa, adalah jenis ular yang ditemukan di beberapa belahan dunia, termasuk Australia dan Amerika Serikat. Gigitan beludak mengandung racun yang kuat yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, kejang, dan kadang-kadang kematian. Ular taipan adalah spesies ular yang ditemukan di Australia, dan mereka dianggap sebagai salah satu ular paling berbisa di dunia. Gigitan dari taipan bisa mengakibatkan kejang, kelumpuhan, dan gagal ginjal. Jika tidak ditangani dengan benar, gigitan ular taipan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penting untuk diingat bahwa meskipun ular-ular ini sangat mematikan, mereka umumnya tidak agresif kecuali mereka merasa terancam. Namun, jika Anda menemui salah satu ular ini, sebaiknya menjauh dengan perlahan dan membiarkan ular melanjutkan jalan mereka. Nyamuk, yang merupakan anggota dari keluarga Insectaculicidae, adalah serangga kecil tetapi sangat berbahaya. Meskipun ukuran mereka yang sangat kecil, dampak mereka terhadap kesehatan manusia sangat signifikan. Nyamuk dapat menjadi vektor atau pembawa virus dan parasit yang menyebabkan berbagai macam penyakit mematikan, termasuk malaria, dengue, dan virus Zika. Malaria disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini menyerang sel darah merah dan dapat menyebabkan anemia, kelemahan, dan bahkan kematian jika tidak segera diobati. Dengue adalah penyakit viral yang disebabkan oleh virus dengue, DENV, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Gejalanya termasuk demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, ruam, dan muntah-muntah. Dalam beberapa kasus, bentuk yang lebih parah dari dengue, yang disebut dengue berat, dapat terjadi dan mengakibatkan perdarahan atau kegagalan organ, yang berpotensi fatal. Virus Zika, yang juga ditularkan oleh nyamuk Aedes, dapat menyebabkan gejala ringan seperti demam, ruam, sakit kepala, dan nyeri sendi. Namun, infeksi virus Zika pada wanita hamil dikaitkan dengan mikrosefali, suatu kondisi yang menyebabkan bayi terlahir dengan kepala yang lebih kecil dan kemungkinan mengalami masalah perkembangan. Dalam mengendalikan populasi nyamuk dan penyebaran penyakit yang mereka bawa, kita perlu memastikan kebersihan lingkungan, pengendalian air, dan penggunaan bahan kimia atau obat-obatan yang tepat, seperti insektisida dan larvasida. Selain itu, melindungi diri dari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, pakaian pelindung, dan obat nyamuk juga sangat penting. Kalajengking dan laba-laba. Kalajengking adalah hewan beracun yang ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Mereka menggunakan ekor mereka yang dilengkapi dengan sengat untuk menyuntikkan racun ke mangsa atau predator yang mengancam mereka. Racun kalajengking dapat menyebabkan rasa sakit yang parah, namun kebanyakan kalajengking tidak mematikan bagi manusia. Laba-laba beracun seperti Black Widow dan Funnel Web Spider adalah beberapa contoh laba-laba berbahaya. Black Widow adalah laba-laba yang dikenal karena corak berwarna merah berbentuk jam pasir di perut mereka yang gelap.
Gigitan mereka bisa sangat menyakitkan dan menyebabkan gejala seperti kram otot, mual, dan kesulitan bernapas. Meskipun jarang terjadi, gigitan Black Widow bisa mematikan jika tidak diobati. Funnel web spider ditemukan di Australia dan termasuk salah satu laba-laba paling beracun di dunia. Mereka biasanya hidup di tanah dan memiliki sengat yang tajam. Racun mereka, jika tidak diobati, dapat menyebabkan gejala berat dan kematian. Namun, sejak pengenalan penangkal racun pada tahun 1981, kematian akibat gigitan funnel web spider telah menjadi sangat jarang. Meskipun hewan beracun ini berbahaya, mereka umumnya menghindari manusia dan hanya menyerang ketika merasa terancam. Bila terjadi benturan, pengobatan yang cepat dan tepat cukup untuk mengatasi efek racunnya. Ikan batu, Schnancea, adalah ikan laut yang dikenal sebagai salah satu spesies paling beracun di dunia. Mereka termasuk dalam keluarga Scorpaenidae dan lebih dikenal sebagai ikan stonefish karena kemampuannya untuk menyamar sebagai batu atau karang. Ikan batu memiliki duri tajam pada punggungnya yang mengandung racun kuat yang disebut batrachotosin. Jika tidak segera diobati, sengatan ikan batu dapat menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat, pembengkakan, kesulitan bernapas, kelumpuhan dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan kematian. Ikan batu biasanya dapat ditemukan di lautan tropis dan subtropis, terutama di wilayah Indo-Pasifik. Mereka sering ditemukan di perairan dangkal di dekat pantai, terumbu karang, dan laguna. Walaupun penampilan mereka yang menakutkan, ikan batu biasanya adalah hewan yang pemalu dan tidak agresif. Mereka cenderung menyerang hanya ketika mereka merasa terancam atau terinjak secara tidak sengaja oleh orang yang sedang berenang atau menyelam. Untuk mengurangi risiko terkena sengatan ikan batu, penting untuk mengenakan alas kaki yang sesuai saat berada di perairan yang dikenal sebagai habitat mereka, seperti sepatu air atau sepatu yang dapat digunakan di pantai atau terumbu karang. Selain itu, selalu berhati-hati dengan di mana Anda melangkah saat berada di dalam air. Anjing, sebagai hewan peliharaan yang populer dan umum, memang memiliki potensi untuk menjadi hewan yang mematikan. Hal ini terutama disebabkan oleh penyebaran penyakit rabies yang bisa ditularkan melalui gigitan anjing. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan mempengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan paralisis, kegagalan organ, dan bahkan kematian pada manusia serta hewan. Beberapa gejala rabies pada anjing termasuk perilaku agresif, peningkatan air liur, kesulitan menelan, dan kelemahan otot. Ketika anjing yang terinfeksi menggigit manusia atau hewan lain, virusnya dapat ditularkan melalui air liur yang masuk ke dalam aliran darah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengontrol penyebaran rabies dengan memberikan vaksinasi yang sesuai dan menjaga hewan peliharaan kita agar tetap sehat dan aman. Schiastosiasis, juga dikenal sebagai bilharzia, adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing datar dari genus Schistosoma. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan air tawar yang tercemar oleh larva parasit tersebut. Siput air tawar dari spesies Biompalaria berperan penting dalam siklus hidup Schistosoma dan penyebaran penyakit ini. Proses penularan dimulai ketika telur Schistosoma dikeluarkan bersama feses atau air seni penderita ke lingkungan air tawar. Di dalam air, telur akan menetas menjadi larva yang disebut Miracidium. Miracidium ini mencari inang perantara, yaitu siput air tawar dari genus Biompalaria, dan menginfeksi siput tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam tubuh siput, larva Schistosoma akan berkembang dan menghasilkan larva berikutnya yang disebut Cercaria. Cercaria kemudian keluar dari siput dan berenang bebas di air. Ketika manusia berkontak dengan air yang mengandung Cercaria, larva ini akan menembus kulit dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam pembuluh darah penderita. Cacing dewasa akan menghasilkan telur yang kembali dikeluarkan bersama feses atau air seni penderita, sehingga siklus hidup Schistosoma dan penyebaran penyakit ini akan terus berulang. Schiastosiasis dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk demam, pegal-pegal, anemia, dan kerusakan organ dalam seperti liver dan usus. Pencegahan dan kontrol schiastosiasis meliputi pendidikan, pengobatan massal, perbaikan sanitasi, dan pengendalian populasi siput perantara.